Oke, di sini kami membuat rangkaian SIPO, di mana rangkaian ini itu artinya serial in, parallel out, di mana artinya masukannya itu dalam bentuk serial atau seri dan keluarannya itu dalam bentuk paralel. Yang dapat diartikan tuh bahasa sederhananya dia masukannya itu satu persatu, tetapi keluarannya itu secara bersamaan atau sekaligus. Jadi di sini kami memasang Arduino-nya dulu ya, kita pilih Arduino-nya, kemudian kita cari untuk breadboard-nya. Ini pilih yang besar ya. Sini kami memilihnya yang besar. Kemudian di sini kami juga mencari IC DeFlip-Flop 7474. Tapi sebelum itu kami mencari switch-nya dulu ya, karena switch ini tempat di mana input akan dimasukkan. Kemudian kita baru mencari IC-nya, ya, IC 7474 ya. Setelah ada, kita letakkan ya, diberi jarak ya, supaya agak renggang dan mudah dilihat. Di sini kami IC 7474-nya itu diduplikat karena kami menggunakan dua. Kita salin atau duplikat. Nah, di sini sudah ada ya. Kita buat agak renggang supaya mudah terlihat. Kemudian kita juga mencari ya untuk LED-nya. LED-nya kita itu kita pilih 4 ya. Maksudnya kita buat menjadi 4. Jadi di sini kami akan membuat outputnya itu LED-nya itu ada 4 yang menyala. Nah, ini kita atur dulu ya supaya ada jarak agar terbaca dan tidak sulit untuk dilihat gitu. Jadi kita sebagai yang melihat Tinkercad ini juga akan mudah ya, karena di sini agak renggang supaya bisa dilihat. Nah, di sini kita balik-balik dulu ya, maksudnya di mirror ya, maksudnya kayak di sebalik ke tadinya dari kanan, arahnya jadi ke kiri gitu. Jadi bagian anodenya itu ada di bagian kiri ya, semuanya. Nah, kemudian di sini kita pasang resistor ya. Resistornya kita pasang dulu ya. Ini resistornya disambungkan ke GND. Nah, kemudian yang resistor di bagian LED-nya itu ditaruh di bagian anode yang panjang. Nih kita pilih 4 ya. Kemudian kita juga menyambungkan ya bagian GND ini ke bagian yang negatif. Ya, ke bagian negatif. Kita pilih yang warnanya hitam supaya terbaca ya. Jadi terus kemudian bagian itu juga disambungkan ya kabel jumpernya ya, supaya harusnya nggak putus ya. Ada yang horizontal dan vertikal. Oke, jadi untuk yang pertama adalah IC dari 7474-nya ini dihubungkan, dan juga kita pertama setting dulu untuk hubungan kabel yang menghubungkan antara VCC dan juga groundnya. Di sini kami memasang resistor di lampu LED-nya. Lampu LED-nya ada 4 karena memang outputnya nanti ada 4. Dan di sini satu sebagai input dan satu sebagai clock-nya.
Untuk resistornya itu dipasang di katodanya sebagai penghambat arus supaya nanti IC-nya tidak akan berlebihan dayanya sehingga tidak akan terjadi eh, overload dari dayanya juga. Lalu untuk anodanya dipasangkan menuju ke ground dan nanti di bawahnya akan dipasangkan ke eh, kabel yang menjadi outputnya. Nah, di sini kami menghubungkan VCC yang positif ke yang positif dan yang negatif ke yang negatif atau VCC dan groundnya sesuai dan kabel inputannya supaya dapat mengalir menuju ke IC. Jadi lanjut IC-nya dihubungkan ke bagian atas untuk aliran listriknya agar dapat mengalir dari atas ke bawah secara horizontal maupun secara vertikal. Lalu di bagian tengahnya itu juga disambungkan baik VCC maupun groundnya. Lalu perlu diingat di sini keduanya baik atas maupun bawah juga harus dipasang kabel jumper. Lalu kita mulai dengan menyambungkan inputnya dari switch. Lalu untuk selanjutnya kita akan menghubungkan pin pertama dari 7474 yang kedua ke VCC, dan dari pin keempat juga kita gabungkan ke VCC juga. Lalu kita baru masukkan input yang pertama, kita masukkan ke 7474 yang pertama, gerbang logikanya itu kita masukkan ke pin 2 yang dimana itu inputan 1D. Lalu clocknya kita masukkan ke clock pertama, terus itu outputan key biasa kita masukin ke pin ketiga, itu 2D, input 2D. Lalu clock yang pertama kita sambungin lagi ke clock yang kedua, dan outputnya kita sambungkan ke 7474 yang di sebelahnya atau 7474 yang kedua. Kita masukkan ke input 1D, dan clock dari IC pertama, clock keduanya itu kita masukkan ke clock pertama dari IC kedua. Oke, jadi untuk sebelum itu kita akan menginputkan hasil dari output 1 memasuki ke input 2. Selanjutnya kita menginputkan clock 1 ke clock 2 dan kita menarik seluruh output yang ada dari pin, baik dari output 1, output 2 dari pin pertama, dan juga menginputkan output 1 dan 2 dari pin kedua. Ini kita konekkan ke LED 1, ke LED 2, dan juga ke LED 3 dan ke LED 4. Nah, di sini kan rangkaiannya sudah jadi. Nah, saatnya kita simulasiin.
kita masukin nilai inputannya itu 1, terus kita mainin si clocknya, terus kita jadiin 0, mainin lagi clocknya, kita masukin lagi 0, nah mainin clocknya, terus yang pertama terakhir itu kita masukin 1, kita mainin clocknya, akhirnya jadilah 1001 sekian. Nah di sini itu apa di SIPO ini clocknya itu bentuknya itu falling. Jadi ketika clocknya itu dari 0, 1, 0, nah dia itu baru bisa ngegeser si inputannya gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 dari 1D. Pada kali ini kami akan menjelaskan rangkaian serial in parallel out atau biasa kita sebut dengan SIPO. Dan di sini kita telah membuat rangkaian awalnya menggabungkan VCC dan groundnya ke power supply dan telah memasangkan switch dan resistornya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan inputannya oleh Rosli Abdul Aziz. Silakan. Oke. Jadi yang pertama-tama itu kita masukkan dulu pin yang ke-13 ke VCC guna menonaktifkan set dan presetnya. Dan pin pertama juga pin keempat dari kedua IC. Oke, setelah selesai, kita akan masuk ke inputan. Untuk inputan karena inputan cuma ada 1, inputan langsung saja kita masukkan ke dalam gerbang logika D flip flop yang pertama di pin 2 untuk input satunya. Lalu selanjutnya clocknya kita masukkan ke pin 3. Dan untuk pin yang kelima yaitu output key biasa, itu langsung kita silang ke atas. Kita masuk ke gerbang logika D flip flop yang kedua. Kita masukkan ke input yang kedua, dari gerbang logika D flip flop yang kedua. Dan untuk clocknya kita sambungkan juga dari gerbang logika D flip flop yang pertama ke gerbang D flip flop yang kedua. Lalu selanjutnya output dari gerbang logika D flip flop yang kedua, outputnya akan kita masukkan ke IC 7474 yang kedua dengan gerbang D flip flop yang ketiga. Kita masukkan ke input. Lalu clocknya juga kita lanjutkan dari gerbang logika D flip flop yang kedua ke gerbang D flip flop yang ketiga.
Dan untuk output dari gerbang logika D flip-flop yang ketiga di IC 7474 yang kedua, kita langsung masukkan ke gerbang logika D flip-flop yang keempat. Dan untuk clocknya kita lanjutkan lagi ke gerbang D flip-flop yang keempat dari gerbang logika D flip-flop yang ketiga. Lalu untuk inputan dan outputan setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Insan Yuwansyah. Oke, untuk selanjutnya kita akan menginputkan hasil output dari IC 7474 yang pertama. Itu kita inputkan ke gerbang IC 7474 yang kedua ke D flip-flop. Dan karena sesuai dengan rangkaian yang kita buat, yaitu serial in parallel out, maka SIPO memiliki 4 output. Maka kita akan menarik seluruh output yang ada dari IC 7474 yang pertama dan juga IC 7474 yang kedua ke LED yang akan kita hidupkan. Ya, output terakhirnya kita tarik juga ke LED 4. Oke. Dan setelah semua rangkaian dari IC 7474 yang pertama, outputannya sudah kita inputan ke LED 1, yang output 2 juga sudah kita tarik ke LED 2. Baik juga IC 7474 yang kedua itu sudah kita tarik ke LED 3 dan 4. Maka di sini kita akan mencoba rangkaian dari Tinkercad kita. Bisa nggak ini, Rak? Atau delay tampilan? Rak? Nah, saat kita memasukkan inputannya itu 1, 0,
10, nah maka dia langsung keluar. Baik, untuk hasil dari rangkaian yang kami buat pada malam hari ini yaitu saat diinputkan 1010 dan diberikan trigger oleh clock, maka hasilnya akan menjadi seperti foto yang di atas. Dan pada saat kami melakukan Google Meet, terjadi delay pada saat share screen di anggota kelompok kami dari Farah, maka nanti akan ditampilkan screenshot hasil dari outputan yang kami buat dari Tinkercad malam ini. Baik, sekian pengerjaan Tinkercad kami pada rangkaian serial in parallel out pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.